Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Hari ini aku nggak bakal bikin tutorial atau review produk apapun. Hari ini aku cuman mau sharing pengalaman aku kenapa aku bisa mengalami breakout. Tapi sebelum dilanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung di channel YouTube aku, selamat datang. Jangan lupa di subscribe dulu, lalu di like dan di share ke teman-temannya. Oke, sebelum aku cerita kenapa aku bisa mengalami breakout, aku bakal ngasih tahu dulu tentang si breakout itu sendiri. Jadi aku bakal ngejelasin dulu breakout itu apa, dan perbedaan antara breakout dengan purgings itu apa. Jadi, breakout adalah suatu reaksi iritasi atas penggunaan produk tertentu. Jadi kita akan mengalami breakout pada saat kita menggunakan produk yang tidak cocok untuk kulit wajah kita. Nah, breakout itu terjadi di bagian wajah yang sebelumnya tuh tidak bermasalah sama sekali. Breakout ditandai dengan munculnya jerawat. Kalau misalnya kita kulit kita mengalami breakout, itu tuh akan keluar jerawat. Jerawatnya tuh makin hari bukan berkurang, tapi akan makin banyak. Dan keluarnya pun di area-area yang sebelumnya tuh nggak pernah jerawatan. Misalnya nih, aku kan sering banget jerawatan di bagian pipi, bagian depan ini. Nah, pada saat aku breakout, jerawat yang tumbuhnya tuh nggak cuma di bagian pipi depan, tapi di area-area yang sebelumnya aku nggak pernah jerawatan. Di bagian belakang ini kan aku nggak pernah jerawatan, di jidat juga aman-aman aja nggak pernah jerawatan. Nah, pada saat aku breakout, jerawatnya tuh muncul di keseluruhan wajah aku. Dan makin hari semakin banyak, sampai jidat aku yang nggak pernah jerawatan sama sekali pun, itu tuh penuh. Awalnya tuh kayak cuman beruntusan, lalu lama-lama jadi jerawat yang lumayan gede-gede banget. Sampai sekarang masih ada, tinggal sedikit lagi sih, udah nggak terlalu banyak kayak pas awal-awal aku mengalami breakout. Next adalah purgings. Purgings atau yang sering kita kenal dengan sebutan detox atau detoksifikasi adalah suatu proses pembersihan kulit. Jadi purgings ini tuh membantu untuk mengeluarkan semua racun yang ada di kulit wajah kita. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan munculnya jerawat, beruntusan, dan juga komedo. Sama halnya seperti breakout. Breakout juga sama, ditandai dengan bisa keluar jerawat, beruntusan, dan komedo. Cuman bedanya di sini, kalau misalnya purgings, grafiknya tuh naik. Jadi semakin lama kita menggunakan produk tersebut, keadaan kulit kita akan semakin membaik. Sedangkan breakout, grafiknya tuh akan terus menurun. Jadi semakin lama kita menggunakan produk tersebut, maka keadaan kulit kita pun akan semakin parah. Gitu perbedaannya. Jadi awal mula aku jerawatan itu pas aku ganti skincare. Aku ganti skincare baru, tapi gantinya tuh bener-bener langsung diganti semuanya gitu. Harusnya kan kalau misalnya kita mau peralihan skincare, kalau misalnya kita mau ganti produk, kita tuh harus coba satu-satu dulu. Misalnya cobain dulu dari facial washnya. Kalau misalnya facial washnya udah cocok, baru pakai toner dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau misalnya aku tuh ganti skincare tuh bener-bener semuanya diganti. Jadi aku langsung pakai dari mulai facial wash sampai krim malam tuh aku ganti semuanya pakai produk baru. Karena aku mikir saat itu kayak optimis aja bahwa aku tuh bakalan cocok gitu pakai produk itu. Aku tuh pakai produk itu karena ngeliat temen ya. Jadi teman-teman aku tuh banyak banget yang pakai produk tersebut dan cocok, hasilnya tuh bagus banget. Makanya aku tergiur dan langsung beli sepaket, langsung aku pakai semuanya. Tapi ternyata produk tersebut gak cocok di kulit aku. Pas aku pemakaian ketiga hari itu kayak mulai muncul beruntusan gitu loh di jidat, banyak banget. Setelah beruntusannya itu menguasai area jidat aku, si beruntusan itu tuh satu persatu tumbuh jadi jerawat yang gede-gede gitu. Lalu setelah jidat penuh, langsung nemplok lah lagi jerawat baru di bagian pipi depan, di belakang, sampai di hidung juga. Sedangkan aku tuh kalaupun jerawatan, itu tuh nggak pernah kayak di area jidat, hidung, dagu, itu tuh nggak pernah. Ya pernah sih sesekali kalau misalnya haid, tapi kan itu kayak cuman 1-2. Kalau ini tuh yang keluarnya tuh bener-bener langsung keroyokan, langsung banyak banget. Bahkan di area pipi samping pun yang sebelumnya aku nggak pernah jerawatan tuh jadi jerawatan banyak banget. Nah, pas jerawatnya makin banyak, di situ aku baru mulai makin panik gitu. Aku baru mulai cari tahu, ini tuh sebenarnya kulit aku kenapa sih lagi purgings atau emang beneran breakout karena nggak cocok sama si skincare ini gitu.
Nah, karena pas selama pemakaian skincare baru itu aku tuh optimis banget. Jadi pas saat jerawatan itu aku tuh mikirnya kayak, oh mungkin ini lagi purgings nih, makanya jerawatan gini. Nanti juga lama-lama lama-lama jerawatnya bakal hilang sendiri gitu. Jadi aku kira itu sedang adaptasi antara peralihan dari skincare lama ke skincare baru. Dan ternyata aku salah. Itu bukan lagi purgings, tapi kulit aku benar-benar lagi breakout. Setelah aku cari tahu sana sini, aku cari di Google, aku cari di YouTube, ternyata ciri-ciri yang aku dapat tuh ternyata ciri-ciri breakout, bukan purgings. Begitu. Oke, contoh sederhananya, kalau misalnya kulit kita mengalami purgings, makin lama kan kulit kita akan semakin membaik nih. Jerawat pun akan terus berkurang sampai pada akhirnya kulit kita bersih dan jadi lebih halus. Nah, sedangkan kalau misalnya kita breakout, kulit kita kan akan semakin buruk nih keadaannya. Jadi jerawat tuh akan makin banyak dan tidak berkurang sama sekali, tidak akan ada perubahan sama sekali sampai si produk itu dihentikan. Next, di area mana sih tumbuhnya jerawat tersebut pada saat kita sedang purgings? Oke, kalau misalnya kulit wajah kita sedang mengalami purgings, jerawat yang tumbuh itu hanya di area-area yang memang sebelumnya sering banget jerawatan. Misalnya aku ini adalah orang yang sering banget jerawatan di daerah pipi bagian depan. Maka pada saat aku purgings, jerawat yang muncul pun akan di bagian pipi daerah depan. Pokoknya di area-area yang sebelumnya memang bermasalah, sebelumnya memang sering tumbuh jerawat. Sedangkan breakout, jerawatnya tuh keluar di area-area yang sebelumnya tidak pernah jerawatan, di bagian wajah yang sebelumnya tidak pernah bermasalah sama sekali. Jadi nanti tuh keluarnya bakal double gitu, di area yang gak pernah bermasalah plus di area-area yang memang bermasalah. Jadi tumbuhnya jerawatnya tuh dalam skala yang lebih besar gitu, bakal lebih banyak keluarnya kalau misalnya kita mengalami breakout. Nah, jadi ini adalah kondisi kulit aku pada saat aku mengalami breakout. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah bagian-bagian yang sebelumnya aku nggak pernah jerawatan. Dan alhamdulillah banget, kondisi kulit aku sekarang udah jauh lebih membaik daripada pas awal-awal aku breakout, ketimbang pas awal-awal aku breakout. Sekarang jerawatnya udah kayak tinggal di jidat doang, tinggal satu, sama di dagu, sama di pipi ini. Pokoknya udah jauh lebih membaik. Dan nanti kalau misalnya kondisi kulit aku udah benar-benar baik, udah benar-benar sembuh, udah nggak ada jerawat dan udah berhasil hilang semua jerawatnya, aku bakal kasih tahu ke kalian obat apa yang aku pakai untuk menghilangkan si jerawat-jerawat ini. Jadi saran aku untuk kalian, hati-hati dalam memilih skincare. Kalau misalnya kalian pilih skincare, kalian harus kenali dulu wajah kalian, tipe kulit kalian tuh seperti apa. Jangan pernah ngikutin temen, karena produk yang temen kalian pakai belum tentu cocok di kalian, dan produk yang kalian pakai belum tentu cocok juga di teman kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa cocok sama satu produk, saran aku sih ya udahlah ya, nggak usah ganti-ganti lagi. Kalaupun kalian pengen ganti skincare, ganti produk itu, ya saran aku sih gantinya pelan-pelan aja, satu-satu dulu. Cobain dulu dari facial washnya, facial foamnya cocok apa enggak. Kalau misalnya facial foamnya udah cocok, baru tuh cobain ke tonernya cocok apa enggak gitu. Jadi intinya cobain satu-satu dulu, jangan langsung semuanya diganti sampai sepaket diganti, jangan kayak aku gitu. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Semoga video ini, sharing pengalaman aku ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.